Harun, kakak, dan imam. Seminggu bersama orang-orang di sekitar Musa di hari kelima. Mana sorgawi, Selasa 5 Mei ke tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Keluaran 4 ayat 14, ayat 30, dan juga Keluaran 5 ayat 1, Keluaran 28 ayat 1, Keluaran 32 ayat 3 sampai 4, dan Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Kebersamaan Harun dengan Musa dalam perjuangan mereka memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan sudah terjadi sejak awal. Bukan karena Harun adalah kakak Musa yang membuat mereka berada dalam satu perjuangan, tetapi karena perintah Tuhan. Ada dua sisi peran atau tindakan Harun berkaitan dengan Musa yang bisa kita lihat. Tindakan Harun yang mendukung Musa. Pertama, Harun menjadi juru bicara bagi Musa. Musa mempunyai alasan yang kuat untuk menolak perintah Tuhan supaya berbicara kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Karena dia adalah orang yang berat mulut dan berat lidah. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Harun untuk menjadi juru bicara Musa. Di samping itu, Harun juga menjadi juru bicara Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel tentang maksud Tuhan untuk membebaskan mereka. Bahkan saat bangsa Israel berada di padang gurun, Harun masih menjadi juru bicara Musa. Dari Keluaran 16 ayat 9. Kedua, Harun menjadi orang dekat Musa. Orang dekat yang dimaksud di sini adalah orang dekat dalam melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan, bukan orang dekat karena saudara. Harun menemani Musa saat menghadapi Firaun. Harun juga melakukan berbagai perbuatan ajaib berkenaan dengan tulah. Hal ini tentu membuat Musa semakin yakin akan panggilannya, karena dia tidak berjuang sendirian. Ketiga, Harun menopang Musa dengan tangannya, sekalipun ini ada dalam satu peristiwa saja, tetapi ini perlu mendapat perhatian khusus, sebab ini menentukan langkah perjalanan bangsa Israel. Dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Seandainya Harun tidak menopang tangan Musa sehingga tidak terangkat, maka bangsa Israel akan kalah. Bisa jadi perjalanan mereka akan berakhir di sini. Keempat, Harun menjadi imam. Harun menjadi imam karena ketetapan Tuhan. Ini jelas memperingat tugas Musa dalam memimpin bangsa Israel. Harunlah yang akan memimpin upacara-upacara keagamaan. Bahkan dia juga akan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dari Imanat 10 ayat 8 sampai 11. Dari empat hal ini, kita tahu bahwa keberadaan Harun sangat penting bagi Musa. Tindakan Harun
yang menghambat atau merongrong Musa. Pertama, membuatkan patung anak lembu emas. Ternyata di sini Harun tidak setegar Musa dalam menentang kemauan bangsa Israel. Dan ini merupakan salah sangat fatal. Itulah sebabnya Musa sangat marah kepadanya. Kedua, bersama Miriam memberontak kepada Musa. Anehnya, hanya Miriam yang dihukum Tuhan dengan kusta. Banyak penafsir setuju bahwa Harun hanya ikut-ikutan dan berada di bawah bujukan Miriam untuk memberontak kepada Musa. Tetapi, apapun itu, ia sudah merongrong wibawa Musa sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Di sini, kita belajar mengenai otoritas. Sekalipun Harun adalah kakak, tetapi otoritas diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan Harun harus tunduk. Demikian juga seharusnya kita tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, dan dukunglah sepenuhnya, dan jangan memberontak. Kata-kata bijak. Ketundukan kepada otoritas yang Tuhan tetapkan sesungguhnya merupakan wujud ketundukan kita kepada Tuhan. Mutiara kata hari ini, jika aku jadi kamu, aku pasti akan menggangumi diriku. Mari kita berdoa. Bapa, beriku kerendahan hati untuk mau tunduk kepada otoritas yang Kau tetapkan, dan mampukan aku untuk mendukung sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.